platform digital seperti YouTube, Facebook, TikTok yang memang sudah memiliki algoritma sendiri, sehingga karya-karya jurnalistik yang kita produksi ini bisa saja dipoles-poles sedikit menjadi konten di media sosial, menjadi konten di berbagai macam platform, sehingga produk yang kita buat ini hanya dijadikan sebagai bahan informasi baru di sosial media gitu. Dan yang mendulang untungnya siapa? Mereka para konten kreator yang aktif di media sosial. Tidak sedikit misalkan ketika teman-teman melakukan liputan investigasi, melakukan liputan-liputan khusus, melakukan liputan-liputan yang memang belum ada di media sosial, terus teman-teman publish di medianya teman-teman sendiri, tapi karena memang mungkin algoritmanya belum begitu bagus di SEO Google, akhirnya tidak sedikit konten-konten kita itu diambil oleh para pegiat media sosial, dijadikan konten-konten di media sosial dengan mereka memanfaatkan bagaimana artificial intelligence AI itu bisa mendeskripsikan dari tulisan menjadi gambar gitu. Sehingga akan lebih menarik lagi si platform konten kreator itu mencatat informasi-informasi berita yang kita bikin ini di publish di media sosial. Dan kita untungnya mereka dengan algoritmanya, yang untuk kita sebagai pemberi informasi yang pertama, penyiar berita yang pertama, ya gak ada untungnya gitu. Nah ini yang menjadi semangat publisher lain, bagaimana mengatur antara kita sebagai pekerja jurnalis dengan produk jurnalistik yang originalnya ketika dicatat oleh para pegiat media sosial. Kita sudah punya value tersendiri, kita sudah punya nilai gitu. Sehingga ketika ada konten-konten, ini salah satu contoh kecil ya, ketika ada konten-konten para wartawan muncul dan dipublish di media sosial dengan dipoles sedikit dari tulisan menjadi gambar. Nah nanti dengan aturan publisher ini hak originalitas teman-teman akan kembali lagi ke teman-teman, dan itu mungkin akan diatur nanti bagaimana si publisher ini memberikan kesetaraan antara media konvensional dengan platform media digital. Nah ini sekarang yang digodok oleh tim 11 kalau masalah, tim 11 bagaimana nantinya yang akan dilakukan ke perusahaan-perusahaan terutama media sosial, aturan-aturan seperti apa, nanti hak-hak yang akan diterima oleh kita sebagai pegiat wartawan ini, apa ini yang harus kita dapatkan gitu, baik dari sisi algoritma atau dari sisi originalitas konten-konten yang kita buat. Karena memang kita di PPI menjadi kekhawatiran juga ya ketika teman-teman wartawan capek-capek liputan di lapangan, capek-capek wawancara, capek-capek melakukan investigasi, dan ketika kita publish di media kita itu bacanya sedikit. Tapi ketika di copy paste atau dipoles sedikit-sedikit oleh konten kreator, ketika dipoles sedikit-sedikit oleh konten kreator yang bentuknya video, bahkan ada bentuknya news juga gitu. Itu kita nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak ada berita. Oke lah, informasi kita bisa dibaca oleh banyak orang, informasi kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi dari sisi bisnis kita rugi. Kita yang memproduksi, kita yang meliputan, tapi itu sudah kita menjadi rupiah kalau memang konten kita diambil orang dari modifikasi ulang menjadi konten-konten video, menjadi konten-konten tulisan dan sebagainya dengan menggunakan mesin-mesin AI gitu ya, dengan teks menjadi gambar dan sebagainya, ya kita jadi rugi. Nah ini mungkin nanti publisher lain yang akan mengawal bagaimana produk-produk jurnalistik yang kita buat ini ada nilainya juga untuk kita. Dan mudah-mudahan ketika ini diberlakukan, nanti kalau misalnya ada waktu 6 bulan tim untuk melakukan aturan-aturan waktunya. Setelah itu diberlakukan, mudah-mudahan kita bisa kena imbas positifnya gitu.
Jadi tidak hanya bagian media sosial saja yang memang mendapatkan kue dan seperti bahas juga soal kue iklan dan sebagainya dari wisatawan itu, kita sebagai bagian media itu bisa menikmati hasil karya jurnalistik kita menjadi pundi-pundi pendapatan baru buat kita. Mungkin saya membuka sesi